Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 4 pada video ini akan memaparkan tentang laporan pengujian aktivitas penghambatan neomuskular. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Syifa Fikriana Irsyada dengan NPM 004, ada Mulyanza Agustin dengan NPM 005, Putri Rifana Febriani dengan NPM 008, Raden Azalia Nadianti Putri Sabda Laksana dengan NPM 009, Wisma Pratiwi dengan NPM 010, Widi Aryani dengan NPM 011, Feren dengan NPM 014, Aan Widya dengan NPM 016, Agnia Nurfianti dengan NPM 018, Vina Amalia Sari dengan NPM 020, dan Ade Intan dengan NPM 021. Kompetensi yang dicapai dalam praktikum ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan metode secara keseluruhan untuk berbagai bahan uji sebagai penghambat neomuskular, serta pemilihan obat menjadi usulan tepat untuk sistem otot. Kemudian, tujuan praktikum yaitu untuk menentukan efek dari pemberian obat penghambat aktivitas neomuskular. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode secara keseluruhan untuk berbagai bahan uji serta pemilihan obat menjadi usulan terapi untuk sistem otot. Praktikum ini memiliki prinsip yaitu pemberian obat yang mempengaruhi neuromuskular akan menyebabkan otot mengalami kontraksi atau relaksasi. Hal ini dapat diamati dari kemampuan hewan dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot skelet. Dasar teori. Neomuskuler adalah dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keadaan olahraga. Muskuler atau perototan dalam fungsinya adalah mengerut atau memendek atau kontraksi. Dalam memendekkan otot, dirangsang atau dikontrol oleh sistem syaraf sehingga otot terkontrol kekuatan, akurasi, dan juga powernya. Hal ini disebabkan karena semakin besar pergerakannya, maka akan semakin kuat dan cepat kontraksinya, sehingga tidak memungkinkan otot menampilkan kerjanya dengan baik tanpa bantuan dari syaraf. Otot skelet atau otot rangka merupakan organ utama dari sistem otot yang menyusun tubuh. Sistem ini terutama terdiri dari otot lurik dan jaringan ikat, mengandung jaringan syaraf yang mengontrol kontraksi otot, dan jaringan epitel yang melapisi bagian dalam dari jaringan pembuluh darah. Obat penghambat neuromuskular digolongkan menjadi dua, yaitu obat yang menghambat kerja neurotransmitter asetilkolin pada membran otot rangka, misalnya di tubuh kurasin, dan obat yang menyebabkan dipolarisasi membran otot rangka, misalnya suksinikolin dan dekametonin. Transmisi neuromuskular muncul dari asetilkolin, suatu neurotransmitter yang ditemukan di ujung saraf motorik yang mempengaruhi reseptor muskarinik dan nikotinik di banyak organ tubuh. Asetilkolin adalah neurotransmitter rangsang, neurotransmitter yang diproduksi di terminal serabut saraf motorik melalui asetilasi kolin, ekstrak seluler, dan koenzim A yang membutuhkan enzim asetil transferase. Asetilkolin disimpan dalam kantung atau depot yang disebut vesikel atau tiga bentuk asetilkolin, yaitu bentuk bebas, bentuk simpanan yang belum siap pakai, dan bentuk siap pakai. Pada pemberian obat yang mempengaruhi neuromuskular akan menyebabkan otot mengalami kontraksi atau relaksasi. Hal ini dapat diamati dari kemampuan hewan dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot skelet. Sel otot skelet juga berkontraksi ketika ada stimulus berupa potensial aksi dari neuron motorik di neuron muscular junction. Tahapan dalam proses kontraksi otot skelet juga adalah yang pertama, di terminal synaptik. Potensial aksi akan memicu pelepasan ACH. ACH akan berikatan dengan reseptor dan menyebabkan terbukanya ion channel Na di sarkolema. Yang kedua, ada aktifin dan miosin berinteraksi, sarkomer memendek. Yang ketiga, selama kontraksi, otot skelet akan menarik tendon di persendian. Obat penghambat neuromuskular dapat menyebabkan paralis atau kelumpuhan otot rangka dengan menghambat transmisi neuromuskular. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama koran sebagai alas hewan uji,
sikat botol sebagai alat untuk uji gelantung, mortir, stemper, diazepam tablet, NaCl, larutan pisostigmin, suntikan, dan juga hewan uji berupa mencit putih. Prosedur. Pada praktikum kali ini, yang pertama dilakukan adalah membuat larutan obat diazepam terlebih dahulu. Tablet diazepam digerus menggunakan mortir dan stemper. Kemudian tablet yang sudah digerus dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian ditambahkan larutan NaCl sedikit untuk melarutkan obat terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan NaCl sampai 100 ml. Selanjutnya diambil 3-4 mencit. Mencit-mencit tersebut kemudian ditimbang untuk mengetahui berat badan mencit, yang kemudian berat badan tersebut digunakan untuk menghitung dosis pemberian untuk obat diazepam dan fisostigmin. Mencit 1 diberi fisostigmin saja, mencit 2 diberi fisostigmin dan diazepam, dan mencit 3 diberi diazepam saja. Semua pemberian ini dilakukan secara intraperitoneal. Mencit normal tanpa pemberian obat apapun di uji gelantung, tarik kaki, serta sikap tubuh terlebih dahulu. Kemudian obat diambil menggunakan suntikan sesuai dengan dosis yang tertera pada perhitungan dosis. Sebelum dilakukan penyuntikan, dilakukan anestesi lokal menggunakan alkohol dengan cara diusapkan di bagian perut. Setelah itu, dilakukan penyuntikan terhadap mencit secara intraperitoneal. Untuk mencit kedua, pemberian fisostigmin dilakukan di sebelah kanan, sedangkan pemberian diazepam dilakukan di sebelah kiri. Mencit yang sudah diinjeksi, obat kemudian ditunggu selama 15 menit lalu dilakukan uji gelantung, tarik kaki serta sikap tubuh pada menit ke-15, 25, dan 40. Pada hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa mencit yang diberi diazepam, fisostigmin, dan campuran dari keduanya memberi sikap tubuh normal selama 40 menit. Pada mencit yang diberi diazepam, uji menggelantung pada menit 15, mencit dapat bertahan selama 1 menit 42 detik. Pada menit ke-25 dan ke-40, dapat bertahan selama lebih dari 2 menit. Pada mencit yang hanya diberi fisostigmin, hasil uji gelantung menunjukkan bahwa pada menit ke-15, mencit hanya bertahan selama 1 menit 25 detik. Pada menit ke-25 dan 40, mencit dapat bertahan selama lebih dari 2 menit. Untuk mencit yang diberi campuran kedua obat tersebut, pada uji gelantung menit ke-15, mencit bertahan selama 32 detik. Menit ke-25 bertahan selama 20 detik, dan menit ke-40 bertahan selama 52 detik. Pada pengujian otot kaki atau tarik kaki, semua mencit memberikan respon tarikan kaki yang kuat. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan pengujian aktivitas hambatan neuromuskular. Tahap awal sebelum dilakukannya pemberian obat, masing-masing mencit dilakukan pengukuran T0 terlebih dahulu, dengan tujuan agar diketahui apakah mencit tersebut normal atau tidak, serta dilakukan perhitungan dosis untuk mengetahui berapa banyak obat yang akan diberikan pada setiap masing-masing mencit. Mencit pertama diberikan obat diazepam yang disuntikan secara IP sebanyak 3,4 ml. Mencit kedua diberikan obat fisostigmin yang disuntikan secara IP sebanyak 0,38 ml. Dan mencit ketiga diberikan kedua campuran obat diazepam dan fisostigmin secara IP sebanyak 0,2 ml. Pengamatan dilakukan selama 40 menit. Obat pertama yang diberikan pada mencit pertama yaitu obat diazepam. Didapatkan hasil pengamatan pada 15 menit pertama yaitu reaksi mencit yang sudah diberikan obat diazepam. Dalam praktikum ini, hasil reaksi gantung mencit dengan yang diinjeksikan dengan diazepam tergolong lebih kuat dibandingkan oleh fisostigmin. Berdasarkan teorinya, mencit yang diinjeksikan oleh fisostigmin akan lebih kuat bertahan dalam reaksi gantung. Ini dikarenakan fisostigmin dapat menguatkan otot-otot rangka. Obat ini memiliki efek yang mirip dengan neurotransmitter asetilkolin yang digunakan untuk mengatasi kondisi terkait dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di sistem saraf. Namun,
Didapatkan hasil bahwa diazepam memiliki reaksi jantung yang lebih kuat. Hal tersebut dapat dikarenakan terdapat kesalahan dalam penyuntikan atau saat pembuatan larutan diazepam. Pada dasarnya, diazepam merupakan obat yang membuat kekuatan otot melemah atau obat yang dapat merelaksasikan otot. Maka dari itu, seharusnya hasil pengujian kemampuan menggelantung yang mempunyai efek yang kuat adalah fisostigmin. Sedangkan, untuk mencit yang diberi diazepam plus fisostigmin mempunyai hasil yang berada di antara diazepam dan fisostigmin. Artinya, sedikit lebih kuat dibandingkan mencit yang hanya diinjeksi dengan fisostigmin. Hal tersebut dapat dikarenakan diazepam bereaksi terlebih dahulu pada mencit yang membuat kekuatan otot melemah. Lalu kemudian, fisostigmin mulai bereaksi pada otot mencit dengan reaksi kembali memperkuat daya tahan otot. Kedua obat ini bereaksi dengan saling berlawanan yang menimbulkan reaksi saling tarik-menarik. Maka dari itu, kekuatan daya gantung mencit tidak sepenuhnya lemah dikarenakan mempunyai bantuan dari injeksi fisostigmin yang memperkuat daya cengkram mencit tersebut. Untuk pengujian kemampuan menarik kaki, ketiga mencit yang diberikan obat uji diazepam, fisostigmin, dan diazepam plus fisostigmin masih memiliki refleks yang baik. Saat kaki mencit ditarik, mencit segera merespon tarikan tersebut dan langsung berusaha melepaskan dirinya dari tarikan tangan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketiga obat tersebut tidak bereaksi dengan baik pada mencit yang menyebabkan reaksi pada otot masih kuat untuk mempertahankan dirinya sendiri. Selanjutnya, pada uji sikap tubuh mencit, ketiga mencit tersebut juga memiliki sifat tubuh yang normal, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda reaksi yang signifikan setelah diberikan injeksi obat uji. Kesimpulan, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pengujian reaksi yang diinjeksikan antara diazepam dengan fisostigmin tergolong lebih kuat reaksi diazepam dibandingkan oleh fisostigmin. Hal ini dikarenakan terdapat kesalahan dalam penyuntikan atau saat pembuatan larutan diazepam. Maka dari itu, hasilnya tidak sesuai dengan literatur, karena seharusnya lebih kuat reaksi fisostigmin dibandingkan dengan diazepam. Sedangkan pada pengujian reaksi diazepam dan fisostigmin, dihasilkan sedikit lebih kuat dibandingkan mencit yang hanya diinjeksi dengan fisostigmin ataupun diazepam saja. Hal ini disebabkan karena kedua obat tersebut jika disatukan akan bereaksi dengan saling berlawanan yang menimbulkan reaksi saling tarik-menarik. Maka dari itu, reaksi pada mencit akan semakin kuat. Dengan dibacakannya kesimpulan ini, maka video laporan pengujian aktivitas penghambatan neuromuskular kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.